Nomor 6 diberikan segitiga ABC. Diberikan ABC adalah segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC sama dengan akar 2020. Jika D pada BC sehingga AD sama dengan 2, maka BD kali CD sama dengan titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gambar terlebih dulu agar lebih mudah dalam mendeskripsikan. Ya, gambarnya seperti ini kira-kira. ABC segitiga sama kaki, AB-nya akar 20, AC-nya akar 20. Kemudian titik D itu pada BC, panjang AD adalah 2. Yang ditanyakan adalah BD dikali dengan CD. Nah, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah kita menarik garis dari titik A, kemudian tegak lurus garis BC ya. Kita namakan perpotongannya dengan titik E ya. Tarik garis AE sehingga tegak lurus BC. Ini berakibat panjang BE sama dengan panjang EC. Sebabnya adalah segitiga ABC adalah segitiga sama kaki ya. Nah, dari keterangan ini kita dapat menggunakan segitiga ADE maupun segitiga ABE ya. Karena merupakan segitiga siku-siku, kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Kemudian kita misalkan panjang DE itu dengan X ya. Kita misalkan panjang DE dengan X. Maka kita bisa memperhatikan segitiga ADE. Segitiga ADE ini adalah segitiga siku-siku di E ya. Panjang kita bisa menggunakan teorema Pythagoras bahwa AE kuadrat ya itu sama dengan AD kuadrat dikurangi DE kuadrat. AD-nya itu 2, jadi 2 kuadrat dikurangi DE-nya X berarti X kuadrat. Sehingga 2 kuadrat 4 dikurangi X kuadrat. Jadi AE kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga ABE. Segitiga ABE. Segitiga ini juga siku-siku di E ya. Kita memanfaatkan triple Pythagoras lagi atau teorema Pythagoras, yaitu AE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BE kuadrat. AB kuadrat berarti akar 2020 kuadrat dikurangi BE kuadrat ya. Sama dengan akar 2020 dikuadratkan itu hasilnya adalah 2020 dikurangi BE kuadrat. Perhatikan bahwa BE ya, BE dari sini sampai sini itu merupakan hasil penjumlahan dari BD ditambah DE ya. Sehingga ini sama dengan 2020 dikurangi BE-nya kita ubah menjadi BD ditambah X ya. DE adalah X dikuadratkan. Nah, ini kita namakan dengan persamaan kedua. Ya, jadi kita sudah punya dua buah persamaan. Yang pertama AE kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat. Kemudian AE kuadrat sama dengan 2020 min BD ditambah X dikuadratkan. Oke. Kemudian kita ambil dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita peroleh bentuk. Kita ambil saja ya. Jadi ini 4 min I kuadrat sama dengan 2020 min BD plus X dikuadratkan ya. Kita punya seperti ini. Kemudian kita seperti biasa ya, 4 min I kuadrat sama dengan 2020 dikurangi, ini kita jabarkan menjadi BD kuadrat plus 2BDX plus X kuadrat ya. Kemudian kita buka tanda kurungnya menjadi 4 min I kuadrat sama dengan 2020 dikurangi BD kuadrat min 2BDX min X kuadrat. Di sini ada min X kuadrat,
dan di ruas yang sebelahnya juga ada min X kuadrat, jadi bisa hilang ya, kita hilangkan. Nah, kalau X kuadratnya kita hilangkan, maka tinggal min BD kuadratnya pindah ke kiri menjadi BD kuadrat, min 2BDX juga pindah ke kiri menjadi 2BDX sama dengan 2020, kemudian 4-nya pindah ke kanan menjadi min 4, jadi sama dengan 2016 ya. Kemudian kita keluarkan BD-nya ya, BD kurung buka BD ditambah 2X sama dengan 2016 ya. Oke, dari sini kita bisa mengambil bahwa BD ditambah 2X kita bisa lihat di gambar ya. BD ditambah X, BD ditambah X ya, X itu adalah DE, jadi BD ditambah X itu sama dengan BE ya, BE itu sama dengan EC ya, jadi kita bisa mengambil bahwa ini BD ditambah 2X itu sama dengan EC ditambah X ya, jadi ini sebelumnya ada BD ditambah X itu sama dengan BE ya, BE itu sendiri adalah EC ya, jadi dari BD plus 2X kita bisa mengambil EC, kita bisa menyamadengankan EC plus X, jadi BD kali EC plus X ya, EC plus X itu sendiri ya, EC ditambah X ya, perhatikan gambarnya ini, EC ditambah X sendiri adalah CD ya. Jadi kita bisa mengambil yang berikutnya, yaitu BD masih utuh, EC ditambah X adalah CD sama dengan 2016. Lah ini sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, yaitu panjang BD kali CD ya. Jadi ketemu BD kali CD adalah 2016. Jadi jawaban yang memenuhi adalah 2016B ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Diberikan segitiga ABC dengan AB 6, AC 8 dan BC 10. Titik-titik D dan E terletak pada segmen garis BC dengan BD sama dengan 2 dan CE sama dengan 4. Besar sudut DAE adalah titik-titik-titik. Perhatikan bahwa di sini ada segitiga panjangnya 6, 8, 10. Itu kita bisa mengasumsikan ini sebagai segitiga siku-siku ya, karena berlaku triple Pythagoras. Kita gambar terlebih dulu bentuk atau deskripsi soalnya, kita buat ke dalam bentuk gambar. Kira-kira gambarnya seperti ini, segitiga ABC, panjang AB-nya 6, kemudian AC-nya 8 dan BC-nya 10 ya. Titik D dan E ini terletak pada segmen garis BC, BD-nya 2, kemudian CE-nya 4, otomatis ketemu panjang DE itu 4 ya, agar dijumlah ini sama dengan 10, 2, 4, 4, maka 10. Yang ditanyakan besar sudut DAE, besar sudut DAE. DAE. Oke. Kita mulai untuk menjawab soalnya ya. Kita gunakan sudut ya. Kita bisa menggunakan sudut ataupun kita bisa menghitung menggunakan aturan kosinus ya. Lebih mudah kita menggunakan sudut terlebih dulu ya. Kita misalkan dulu ya, misalkan sudut BAD ya,
itu dengan X ya, katakanlah sudut BAD kita misalkan dengan X, kemudian sudut DAE kita misalkan dengan Y gitu, dan sudut EAC kita misalkan dengan Z ya. Jadi secara tidak langsung nanti kita akan mencari berapakah besar nilai Y atau berapakah besar sudut Y. Kemudian kita dari segitiga ini ya, pertama coba kalian perhatikan segitiga ADC ya. Diperhatikan segitiga ADC. ADC panjang AC 8, panjang CD 8. Sehingga kita punya segitiga ADC adalah segitiga sama kaki ya, dengan panjang DC sama dengan panjang CA. Nah, otomatis sudut yang ini ya, sudut DAC dengan sudut ADC itu sama ya. Jadi sudut DAC itu merupakan penjumlahan dari sudut Y ditambah sudut Z. Maka sudut ADC juga sama ya, juga Y plus Z. Yang berikutnya diperhatikan lagi segitiga ABE. Segitiga ABE ya. Panjang AB 6, panjang BE juga 6 ya. Sehingga segitiga ini segitiga sama kaki ya. Dilihat besarnya BAE itu sama dengan sudut X ditambah sudut Y. Maka ini akan sama dengan sudut BEA ya. Sudut BAE itu sama dengan sudut BEA, yaitu X ditambah Y. Oke ya. Baik, kita sudah menemukan ya unsur-unsur yang nanti akan dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Yang pertama, oke, kita tahu bahwa sudut ini, sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z adalah 90 derajat. Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan satu ya. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 90 ya. Kemudian kita lihat lagi dari sini ya, diperhatikan segitiga ADE. Segitiga ADE, kita punya rumus bahwa sudut di dalam segitiga ini berjumlah 180 ya. Jadi sudut Y ditambah Y plus Z ditambah X plus Y itu sama dengan 180, karena ketiganya ini merupakan sudut yang terletak di dalam segitiga. Jadi Y ditambah Y plus Z ditambah X plus Y sama dengan 180. Ekuivalen kita dapatkan Y ini ada 3Y tambah Y tambah Y, 3Y, kemudian X nya 1, berarti X plus 3Y plus Z sama dengan 180. Ini disebut dengan persamaan kedua. Oke. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2, dari persamaan 1 ya, ini persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi untuk mendapatkan variabel Y-nya, dikurangi ya. Jadi ya lebih mudah yang bawah ini yang persamaan kedua, ini persamaan pertama, yang bawah ini dikurangi yang atas, berarti X dikurangi X nanti habis, 3Y dikurangi Y itu 2Y, Z dikurangi Z itu 0 ya, habis. Kemudian sama dengan 180 dikurangi 90 sama dengan 90 ya. Oke ya. Jadi kita dapatkan 3Y dikurangi Y adalah 2Y, 180 dikurangi 90 adalah 90, sehingga Y sama dengan 45.
Oke, kita kembalikan lagi, kita sudah menemukan nilai Y-nya. Kita sudah menemukan nilai Y sama dengan 45. Nah, jadi besar sudut DAE adalah 45 derajat. Jadi jawabannya yang C, ya. Oke. Soal ini juga dapat dikerjakan menggunakan aturan cos, ya. Kita bisa menggunakan aturan cos, yaitu misalkan ada segitiga ABC, katakanlah segitiga yang diketahui dua buah sisi dan satu sudut apitnya. Yang dicari adalah panjang sisi yang di depannya, maka kita bisa menggunakan aturan cos. Jadi kita cari panjang AE melihat segitiga AEC, ya, dengan aturan cosinus. Kemudian dengan aturan cosinus pula kita mencari panjang AD, ya, dengan melihat segitiga ABD, ya. Kemudian kita menggunakan aturan cosinus juga mencari besar sudut Y. Nanti akan ketemu hasil yang sama. Baik, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Persegi panjang ABCD diketahui garis DE memotong persegi panjang menjadi dua daerah dengan perbandingan luas 1:5. Tentukan BE dibagi AE. Ini maksudnya tentukan panjang sisi BE, perbandingan panjang sisi BE dibagi dengan AE, ya. Baik, untuk menyelesaikan ini, ya, diperhatikan bentuk dari soal, gambar dari soalnya, ya. Di sini ada persegi panjang, kemudian garis DE memotong persegi panjang menjadi dua daerah. Jadi daerah yang pertama katakanlah daerah AED atau ADE, ya. Ini berupa segitiga, ya. Kemudian daerah yang kedua adalah daerah BEDC, ya. Ini berupa trapesium, ya, dengan sisi yang sejajar adalah BE dan CD, ya. Nah, pertanyaannya, ya, luas dari segitiga atau perbandingan luas segitiga ini 1 dengan luas trapesium itu 5, berarti 1 dibanding 5. Yang ditanyakan BE dibagi AE. BE dibagi AE atau perbandingan sisi BE dengan sisi AE, ya. Baik, kita kerjakan dulu. Karena ini yang diketahui perbandingan luas, ya. Yang 1:5, 1 ini menunjukkan daerah yang kecil, ya, berarti merupakan segitiganya. Maka kita gunakan luas segitiga, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan, kita perhatikan segitiga AED, ya. Segitiga AED ini siku-siku, ya, sehingga ini simbol luas, ya, sehingga luas segitiga AED, ya, luas segitiga AED ini sama dengan AE, alas kali tinggi dibagi 2, ya. Alasnya AE, tingginya AD, AE tinggi kali AD dibagi 2. Oke, ya. Kemudian kita perhatikan trapesium, ya. Perhatikan trapesium. Kita cari luasnya juga. Perhatikan trapesium BCDE. BCDE, ya. Trapesium BCDE ini, ya. Trapesium BCDE kita cari luasnya. Luas BCDE ini sama dengan dua sisi sejajar dijumlah, gitu, ya, yaitu BE ditambah CD dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah BC dibagi dengan 2. Oke. Dari dua buah luas ini yang kita dapatkan, kemudian kita
gunakan perbandingan luas ini ya. Oke ya. Jadi perbandingan luas AED ya dengan luas BCDE ya. Nah, ini harusnya begini ini. Luas AED ya, seperti ini. Perbandingan luas AED dengan luas dari sini BCDE. Oke, ini yang benar seperti ini ya. Perbandingan luas AED dengan luas BCDE, yaitu luas AED nya saya ganti AE kali AD dibagi 2 per gitu ya, BE ditambah CD kali BC dibagi 2. 2-nya ini bisa kita coret gitu ya, kita hilangkan, maka menjadi AE kali AD dibagi BE plus CD kali BC ya. Kemudian perhatikan bahwa di dalam gambar persegi panjang itu AD ini merupakan sisi yang terpanjang ya dari segitiga dari persegi panjang. Kemudian BC ini pun sama ya. Jadi panjang AD dengan panjang BC ini sama, sehingga AD dengan BC ini bisa dicoret ya. AD dengan BC ini kita bisa mencoret ya, karena panjangnya sama ya, sehingga kita dapatkan sama dengan AE dibagi BE plus CD. Oke, kita lanjutkan. Di dalam soal diketahui bahwa luas AED dibagi luas BCD itu 1/5, maka kita tulis 1/5 sama dengan, jadi kita mengambil ini yang pertama kemudian sama dengan ini gitu ya. 1/5 sama dengan AE per gitu ya BE kemudian ditambah AE plus BE. Maksudnya adalah bahwa CD ini ya, CD ini kalau dilihat dalam soal, CD itu kan sama dengan AB ya. CD sama dengan AB. Lah AB itu kan sama dengan AE ditambah EB. Jadi kita bisa mengganti CD dengan AE ditambah EB atau ditambah BE ya. Sama dengan AE per 2BE kali AE. BE-nya kan ada 2 ya. Oke. Kemudian nanti 1/5 sama dengan AE per 2BE ditambah AE ya. Nah, kemudian dikalikan bisa ya, 1 kali 2BE tambah AE ya, 2BE tambah AE sama dengan 5 kali AE ya, 5AE. Kemudian dipindah ruas ya, 2BE sama dengan 4AE. Ini dari AE nya pindah ke kanan ya, 5AE dikurangi AE sama dengan 4AE. Dari sini kita dapatkan perbandingan ya, bahwa BE dibagi AE, BE dibagi AE adalah 4/2 atau 2/1 ya. Nah, terjawab sudah bahwa perbandingan BE dengan AE adalah 2/1 ya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 ini sudah saya share di YouTube ya, channel YouTube. Nanti akan saya bagi linknya di deskripsi ya. Kita lanjutkan ke nomor 10. Soal nomor 10, gambar di bawah ini adalah 1/4 lingkaran yang di dalamnya
terdapat 3/4 lingkaran yang lebih kecil. Perbandingan luas daerah arsiran dengan luas seperempat lingkaran adalah titik. Di sini ada 3/5, 2/5, dan seterusnya. Intinya yang pertama kita misalkan dulu lingkaran yang besar ya. Di sini ada seperempat lingkaran, jari-jarinya R besar misalkan gitu ya. Kemudian R kecil, jari-jari lingkaran yang lebih kecil atau lingkaran yang diarsir gitu ya. Kita mulai ya, kita gambar lagi yang lebih detail ya, biar lebih jelas gitu ya. Oke. Ya, oke. Dari gambar ini kita bisa menarik suatu garis ya, untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal ini. Misalkan saya tarik garis ke sini. Garis yang baru saja saya buat adalah merupakan jari-jari dari lingkaran ya, lingkaran yang besar atau merupakan R besar ya. Jadi ini merupakan R besar. R besar. Atau jari-jari lingkaran yang besar. Oke, kemudian kita juga bisa menarik satu garis lagi ya, yang dari sini. Oke, ini sejajar dengan, kemudian melalui pusat lingkaran yang diarsir. Nah, dari sini kelihatan bahwa panjang sisi yang ini adalah R kecil ya, R kecil ya. Kemudian yang satunya, yang sebelahnya juga R kecil ya, atau jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, perhatikan bahwa di sini akan membentuk suatu segitiga ya, segitiga di sini ya. Salah satu sudut dari segitiga ini adalah siku-siku ya, karena ini merupakan garis singgung ya, garis singgung. Kemudian ada memotong melewati pusat, maka di sini adalah siku-siku. Panjang garis yang ini itu sama dengan jari-jari lingkaran yang kecil ya. Jadi kita bisa memberi nama ini juga dengan R kecil ya, atau jari-jari lingkaran kecil. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras berarti R besar gitu ya. R besar dikuadratkan tuh ya. R besar kuadrat gitu ya. R besar kuadrat sama dengan ya ini ya, R kecil kuadrat gitu ya. R kecil kuadrat ditambah ini ya, R tambah R itu 2R ya, tambah 2R kuadrat. Oh, ini di dalam kurung ya, 2R nya di dalam kurung. Oke ya, sama dengan ini R kuadrat, 2R dipangkat kedua itu 4R kuadrat sama dengan 5R kuadrat. 5R kuadrat. Nah, jadi kita punya bahwa R kuadrat itu sama dengan 5R kuadrat. Kemudian kita langsung untuk perbandingannya, luas daerah arsiran dengan luas seperempat lingkaran. Ini perbandingannya sama dengan, langsung sama dengan gitu ya. Perbandingan luas daerah arsiran dengan luas seperempat lingkaran
sama dengan, kalau luas lingkaran itu kan berarti pi r kuadrat ya, pi r kuadrat sama dengan luas lingkaran ya, luas arsiran itu berarti kan berupa 3/4 lingkaran, jadi kita kalikan dengan 3/4 kali luas lingkaran kali pi ya, pi r kuadrat. Karena ini 1/4 lingkaran itu lingkaran yang luas arsiran ya, yang di atas luas arsiran ini luas lingkaran kecil, maka di sini r kecil, r kuadrat ya, ini r nya, pi r kuadrat, saya perbesar lagi ya biar jelas, pi r kuadrat. Kemudian yang bawah berupa 1/4 lingkaran, maka yang bawah ini 1/4 ya, 1/4 kali pi r nya tetapi r besar ya, nah r kuadrat sama dengan ya, tadi diketahui bahwa r kuadrat itu sama dengan 5 r kecil kuadrat ya, jadi kita bisa menarik ya, di sini saya copy saja biar mudah. Jadi 3/4 dengan 4/4 1/4 ini hilang, kemudian ini juga hilang ya, berarti ini menjadi 3/1, pi nya juga hilang, pi yang ini juga hilang gitu ya, karena dicoret. R kuadrat ini sama dengan 5 r kecil kuadrat, 5 r kecil kuadrat. Nah, 3r kuadrat dibagi 5r kuadrat sama dengan 3/5 ya. 3/5. Oke, jadi perbandingan luas daerah arsiran dengan luas 1/4 lingkaran adalah 3/5 ya. Jawabannya adalah A. Baik, itu untuk bagian yang kedua, nomor 10 sampai nomor 5 sampai nomor 10 ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.